Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mauntu dalam Renungan Pagi ke 1462 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, mari sebelum kita melakukannya, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan iman kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika malaikat Tuhan memusnahkan orang Israel, 70.000 orang karena kesalahan Daud. Apa kesalahan Daud? Daud lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Makanya Tuhan murka. Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan untuk menghukum bangsa Israel karena kesalahan Daud dengan mendatangkan penyakit sampar dan membunuh 70.000 orang Israel. Malaikat Tuhan itu berdiri di tanah penggirikan Ornan, orang Yebus itu. Dan malaikat Tuhan menyuruh Gad si pelihat di zaman Daud itu untuk mendirikan mezbah untuk Tuhan di tempat di mana malaikat Tuhan itu berdiri di tanah penggirikan Ornan, orang Yebus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan, kenapa Tuhan menewaskan 70.000 orang Israel padahal mereka tidak bersalah? Yang bersalah sebenarnya Raja Daud. Daud lebih mendengarkan suara iblis. Coba kita lihat pasal sebelumnya. Pasal 21 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya.
maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ini. Ini jelas kesalahan Raja Daud. Tapi lihat, yang tertimpa bencana adalah rakyat. Betul? Biasanya Daud sebelum melakukan segala sesuatu, dia selalu bertanya dulu kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Tapi sayang saudara, untuk kali ini, Daud melakukan kesalahan. Dia tidak bertanya dulu kepada Tuhan apa yang akan dia lakukan. Sehingga Daud melangkah sendiri tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Alhasil, Tuhan murka. Yang merasakan akibat kesalahan Daud bukan Daud, tapi rakyatnya. 70.000 orang mati menggenaskan karena kesalahan Daud, saudara. Tuhan mau mengajarkan kepada Daud bahwa satu kesalahan yang dia lakukan akan berakibat fatal. Dan Daud harus bertanggung jawab untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Mungkin saudara saat ini dipercaya menjadi pemimpin di lingkungan saudara. Entah itu saudara yang menjabat sebagai kepala RT, RW, kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan menjadi presiden. Atau saudara yang memangku jabatan di TNI, Polri, di Kejaksaan, di Kehakiman, di Kementerian, di Departemen apalah, di perusahaan yang saudara kerjakan, saudara yang memimpin Komsel atau sebagai gembala, saudara dengar baik. Satu langkah yang ceroboh yang saudara lakukan di hadapan Tuhan, itu akan berakibat fatal bagi orang-orang yang saudara pimpin. Makanya sebelum melangkah, sebelum mengambil keputusan, tanya Tuhan dulu. Apakah itu suara Tuhan atau suara iblis? Apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan? Tanya Tuhan dulu. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan orang yang saudara pimpin tidak menjadi korban. Pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22 berkata begini. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat penggirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang menggirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat penggirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat penggirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Amin. Haleluya. Mendengar firman Tuhan itu, Raja Daud melakukan perintah Tuhan itu dengan pergi menemui Ornan. Dia membeli tanah itu untuk didirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah berhenti. Saya menangkap pesan di sini. Tuhan tidak kompromi ketika kita tidak taat pada firman Tuhan. Ada hukuman sebagai
akibat ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan. Saudara perhatikan, setelah Daud membangun mezbah, Tuhan menghentikan hukuman kepada orang Israel. Amin, haleluya. Malaikat Tuhan meminta supaya Daud mendirikan mezbah untuk Tuhan di tempat itu sebagai peringatan yang harus diingat semua orang agar semua orang hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Raja Daud melihat bahwa di tempat itu bukan hanya layak untuk didirikan mezbah, tetapi layak untuk didirikan bait Allah atau rumah Tuhan. Amin. Sehingga di ayat 1 berkata di pasal 22, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Haleluya. Raja Daud menemukan tempat yang tepat untuk mendirikan rumah Tuhan. Amin. Raja Daud pun mempersiapkan segalanya untuk membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah di Yerusalem. Dan tempat itu menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan, di mana umat Tuhan mempersembahkan korban yang harum kepada Tuhan sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Membangun mezbah bagi Tuhan adalah salah satu cara untuk menghentikan murka Tuhan. Amin. Haleluya. Saya pelajari begini. Mezbah itu tempat di mana umat Tuhan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Korban itu dibakar sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itulah alasan kenapa kita harus membangun mezbah buat Tuhan. Amin. Karena dengan membangun mezbah, murka Tuhan berhenti, dan sebaliknya Tuhan memberkati kita karena Tuhan senang dengan korban-korban yang dipersembahkan di atas mezbah itu. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, konteks mezbah ini bukan kita harus membuatnya dari susunan batu pilihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel kala itu. Konteks sekarang ini, mezbah adalah saat teduh kita dengan Tuhan. Amin. Di mana kita membangun satu hubungan khusus dengan Tuhan. Itulah mezbah. Di mana saat-saat teduh kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di saat saudara menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan menghentikan semua hukuman yang ditimpakan kepada saudara. Kenapa? Karena saudara sudah membangun mezbah, dan pujian penyembahan yang sudah persembahkan itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga murka Tuhan itu berhenti. Sebaliknya, pemulihan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara. Amin. Kenapa? Karena saudara sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu katakan, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, saudara, apa yang saudara minta, apa yang saudara butuhkan, pasti Tuhan kasih. Kalau istri kita atau suami kita, orang tua kita, kalau sudah senang kepada kita, saudara, pasti dia akan berikan apa yang kita mau. Terlebih lagi Tuhan kita. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita membangun mezbah, memberikan korban pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Sehingga apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan sediakan dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi orang asing yang saya artikan bukan orang Israel. Mereka juga punya andil besar dalam pembangunan bait Allah di Yerusalem. Amin. Di zaman perjanjian lama, konsep keselamatan itu hanya khusus satu bangsa, yaitu bangsa Israel.
Tetapi karena kekerasan hati orang Israel, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya keselamatan itu terbuka kepada semua bangsa. Siapa yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saya menangkap pesan firman Tuhan ini begini. Di zaman perjanjian lama, bait Allah itu identik dengan bangunan fisik semata. Jadi orang Israel dari dulu sampai sekarang itu terkonsentrasi pada bentuk fisik bangunan dari bait Allah itu. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang-orang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu menjadi marah, saudara. Kenapa mereka marah? Karena mereka hanya fokus bait Allah itu kepada bangunan fisiknya. Ini juga yang terjadi kepada gereja zaman sekarang ini. Ketika gereja fokus kepada bangunannya, tetapi tidak pada iman jemaat. Kita semua tahu bahwa gereja itu bukanlah gedung. Kita semua tahu itu. Gereja adalah saudara dan saya, orang-orang percaya. Amin. Makanya ketika gereja dibongkar, dibakar, bahkan diledakkan dengan bom, saudara, gereja tidak dapat dimusnahkan. Karena gereja itu adalah saudara dan saya, orang-orang percaya. Jadi gereja itu bukan gedung, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah gereja Tuhan yang sejati. Haleluya. Tapi sekarang tidak seperti itu, saudara. Hamba-hamba Tuhan lebih fokus kepada pembangunan gereja. Bagaimana gereja ini harus besar, harus mewah, wah. Sound systemnya harus bagus, multimedianya yang harus bagus. Sebenarnya tidak salah. Yang salah itu kalau hamba Tuhan atau umat Tuhan di gereja itu fokus kepada bangunan fisiknya daripada membangun iman jemaat. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan renungan ini dan jemaat Tuhan fokus kepada pembangunan iman jemaat daripada fokus kepada gedung gerejanya. Amin. Di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus lebih fokus kepada jiwa-jiwa. Makanya Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-murid Tuhan, supaya mereka pergi memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Memberitakan Injil, supaya mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus tidak memberikan amanat untuk membangun gedung gereja. Tidak, saudara. Artinya apa? Tuhan fokus kepada jiwa-jiwa. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara lihat sendiri. Ada perubahan yang luar biasa di zaman sekarang ini. Sangat berbeda dengan zaman perjanjian lama. Dulu bait Allah itu bangunan fisik yang diagung-agungkan. Tetapi di zaman kasih karunia ini, bait Allah itu diam di dalam hidup saudara dan saya. Ada di dalam saudara dan saya. Amin. Haleluya. Di dalam tubuh saudara dan saya ada bait Allah yang kudus di sana. Ada Roh Allah yang kudus tinggal diam di dalam hidup saudara dan saya. Makanya kita harus jaga. Kita harus pelihara. Kita harus betul-betul hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Amin. 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bait Allah itu adalah saudara dan saya. Haleluya. Firman Tuhan itu katakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Amin. Saya kasih ilustrasi buat kita semua. Suatu ketika saudara datang ke rumah saya, pinjam sepeda motor. Sepeda motor saya terawat karena masih baru. Saudara pinjam sepeda motor saya. 3 hari kemudian saudara kembalikan ke saya, tapi fisiknya tidak lagi sama seperti waktu pertama kali saudara pinjam ke saya. Yang tadinya motornya masih mulus, masih bagus, tetapi di saat saudara mengembalikan sepeda motor itu, spionnya sudah lepas, bodinya sudah lecek, sudah beret, sudah pecah lampunya. Pokoknya saudara kembalikan,
sudah tidak utuh seperti waktu saudara menerimanya, sudah rusak. Pertanyaan saya, seandainya saudara jadi saya, apa yang akan saudara lakukan kepada teman saya itu? Apakah saudara senang, gembira, atau sukacita? Saya percaya saudara setuju dengan saya. Pasti saudara marah besar, betul? Coba kita ganti motor itu adalah tubuh kita. Dan si pemilik motor itu kita ganti Tuhan. Tubuh kita sama seperti motor itu. Kita hanya dipinjamkan. Di saat kita mengembalikan kepada si pemilik kehidupan ini. Ya, kalau masih dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Tetapi ketika kita mengembalikan tubuh kita dalam keadaan yang tidak baik, saudara bisa bayangkan betapa marahnya si pemilik kehidupan ini. Karena kita mengembalikan tubuh kita dalam keadaan yang sudah rusak parah. Rusak karena rokok, rusak karena minuman keras, rusak karena narkoba, rusak dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara menjaga bait Allah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita merusak bait Allah yang ada di dalam tubuh kita, saudara akan binasa. Bertobatlah. Sesali itu semua, sadar dan bertobatlah. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Jadilah manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ada kerinduan hati Tuhan buat saudara dan saya. Saya melihat bahwa Tuhan mau kita membangun mezbah atau rumah Tuhan untuk kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merusak tubuh kita karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Mari kita jaga, kita pelihara, kita hidupi. Kita mau memberikan hidup yang kudus di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Amin. Dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Tuhan mau saudara membangun mezbah bagi Tuhan. Kalau saat ini saudara melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, sepertinya saudara dimurkai Tuhan karena saudara mengalami satu penyakit yang luar biasa. Saudara sudah berusaha berobat ke sana kemari tetapi tidak sembuh, malah semakin parah. Atau saudara yang mengalami perekonomian yang sangat-sangat tragis belakangan ini. Atau kejadian-kejadian yang sepertinya saudara melihat, waduh ini karena kesalahan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Bangun mezbah bagi Tuhan. Di saat saudara membangun mezbah, saya percaya firman Tuhan ini hidup. Di saat saudara membangun mezbah, maka semua kutuk, semua murka yang ditimpakan pada saudara akan berhenti. Sebaliknya, akan memberkati saudara. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan memberkati keadaan saudara. Haleluya. Yang pertama kita belajar, bangun mezbah bagi Tuhan. Yang kedua, peka pada suara Tuhan. Saudara, di saat saudara mendengarkan satu pesan, tanya Tuhan dulu, benar nggak ini dari Tuhan? Atau jangan-jangan dari iblis? Saudara lihat, Daud mendapat murka Tuhan. Yang merasakan murka itu bukan Daud, tetapi umatnya. Kenapa? Karena Daud tidak peka pada suara Tuhan. Dia lebih peka pada suara iblis, makanya Tuhan murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau semakin peka pada suara Tuhan. Amin. Dan yang ketiga kita belajar, bait Allah itu adalah diri kita. Jaga bait Allah yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita membinasakan, kita merusakkan bait Allah, tubuh kita, kita akan binasa. Jaga tubuh kita. Di mana roh Allah diam di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Berkati keseharian mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan.
usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan sejati dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih berkat Tuhan, anugerah Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim Doa Petra akan berdoa buat saudara, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur. Tanggal 30 Juli nanti, saya akan mengadakan ibadah ucapan syukur KKR bersama dengan Bapak Ibu Saudara pendengar. Yang mau join, silakan bersama-sama dengan saya tanggal 30 Juli jam 5 sore di Hotel Infinity 8, Jimbaran. Saudara yang mau bergabung, mari rasakan saudara kasih kuasa Tuhan melalui ibadah ucapan syukur KKR itu. Tepat hari ke 1500. Saudara yang mau ikut, silakan menghubungi japri saya, karena kami akan mempersiapkan untuk menyambut kedatangan saudara, supaya saudara mengalami berkat Tuhan melalui ibadah ucapan syukur hari ke 1500. Saudara yang mau ikut bergabung dalam ibadah ini, harap mendaftarkan diri segera, karena kursi terbatas, saudara. Ayo daftarkan segera, supaya kita mempersiapkan segalanya buat saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.